Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai seorang raja yang berasal dari Sparta. Raja ini bernama Leonidas, yang merupakan raja Sparta yang mengorbankan nyawa dalam perang paling diingat sepanjang masa. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, sehingga kita dapat mengetahui sejarah-sejarah yang berkaitan dengan peradaban masa lalu, dan kita juga dapat mengetahui bagaimana sepak terjang raja-raja terdahulu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Leonidas yang lahir pada tahun kisaran 530 hingga 480 sebelum Masehi adalah seorang keturunan Sparta. Pada tahun 490 sebelum Masehi, ia didaulat sebagai pemimpin tertinggi kaumnya. Leonidas dipercaya sebagai keturunan dari dewa Herakles lantaran kekuatan dan keberaniannya yang beringas. Dan dirinya tewas pada pertempuran Thermopylae melawan prajurit Persia, yaitu pada tahun 480 sebelum Masehi. Dan kematiannya dipandang sebagai salah satu pengorbanan paling heroik dalam sejarah. Dalam sebuah pertempuran kolosal di mana ia dan sekitar 300 prajuritnya gugur secara terhormat. Nah, jauh sebelum menjadi raja, ia dididik sama dengan warga Sparta lainnya. Leonidas merupakan putra dari raja Sparta sebelumnya, yaitu Raja Anaxandrides, di mana ia menjadi raja ketika kakak tirinya, yaitu Cleomenes I, meninggal dalam suatu keadaan yang misterius dan mengenaskan, yaitu tepat pada tahun yang sama ketika Leonidas diangkat menjadi seorang raja. Nah, sebagai seorang raja, Leonidas tentu sudah kenyang ilmu politik dan kemiliteran, sama seperti pria lainnya yang ada di kota Sparta. Leonidas telah ditempa secara fisik maupun mental sejak masih belia sebagai persiapan untuk menjadi prajurit hoplite, yaitu sebutan bagi prajurit Sparta. Nah, prajurit hoplite dipersenjatai dengan tameng bundar, tombak, dan pedang pendek. Dalam bertempur, mereka biasanya menggunakan formasi palak, di mana setiap baris prajurit berdiri berdekatan sehingga tameng mereka saling menutupi. Ketika terjadi serangan, tembok tameng ini memberikan perlindungan yang sangat signifikan terhadap prajurit yang ada di belakang mereka. Ironisnya, strategi ini pula yang disinyalir menjadi titik lemah dan penyebab kekalahan utama mereka dari para prajurit Persia dalam perang Thermopylae. Nah, kemudian invasi prajurit Persia di bawah arahan Raja Xerxes. Yunani kuno terdiri dari beberapa ratus kota bagian. Athena dan Sparta menjadi dua kota paling besar dan paling kuat. Meski masing-masing daerah saling berselisih dan berkompetisi demi wilayah kekuasaan dan sumber daya yang sedikit, namun ketika bangsa lain dari luar datang menyerang, mereka bersatu padu untuk sigap dan saling bantu sesama. Awalnya usaha pertama invasi kerajaan Persia datang pada tahun 490 sebelum Masehi di bawah arahan Raja Darius I. Namun dalam pertempuran yang bernama Battle of Marathon tersebut, bersatunya kekuatan rakyat Yunani di bawah naungan yang sama mampu memukul mundur prajurit Persia. Barulah 10 tahun kemudian, pada masa Perang Persia kedua, salah satu putra Darius, yaitu Raja Xerxes, kembali menginvasi Yunani kuno, dan serangan mereka kali ini berhasil menorehkan luka yang dalam bagi rakyat Sparta.
Nah, kemudian yang selanjutnya akan kita bahas mengenai pertempuran Thermopylae yang masyhur. Di bawah kepemimpinan Raja Xerxes I, prajurit Persia bergerak ke arah selatan melewati Yunani di pesisir timur. Untuk mencapai tujuan mereka di Attika, wilayah yang dikendalikan oleh kota bagian Athena, prajurit mereka harus melewati jalur terusan yang berada di Thermopylae. Pada penghujung musim panas tahun 480 sebelum Masehi, Leonidas mengarak 6.000 hingga 7.000 prajurit Yunani dari berbagai kota bagian, termasuk di dalamnya ada 300 prajurit Sparta, sebagai upaya untuk menghalau invasi prajurit Persia. Nah, Leonidas menempatkan pasukannya di Thermopylae dengan harapan agar jalurnya yang sempit akan menggiring para Persia menuju serangan yang telah ia persiapkan. Selama 2 hari berturut-turut, bangsa Yunani bertahan dari serangan bertubi-tubi para prajurit Persia yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka. Awalnya rencana brilian Leonidas berjalan lancar, akan tetapi ia tak tahu bahwa ada jalur lain yang menuju ke atas gunung, yang merupakan tempat para prajuritnya berada. Nah, lewat rute ini, pasukan Persia dapat menghindari jalur mematikan yang telah merenggut banyak nyawa pasukannya. Biang keledainya adalah seorang warga Yunani itu sendiri yang berkhianat dengan membocorkan rute rahasia tersebut kepada Raja Xerxes. Tak butuh lama bagi pasukan Persia untuk mengepung prajurit Yunani tersebut. Sebagian besar dari prajurit pimpinan Leonidas melarikan diri alih-alih berhadapan langsung dengan pasukan Persia. Prajurit Thespians, Theban, dan 300 pasukan Sparta yang gagah berani menahan gempuran tentara Persia harus tewas dalam salah satu pertempuran paling melegenda tersebut. Usai pertempuran, mayat Leonidas dicari untuk kemudian dipenggal setelah itu. Nah, peristiwa pasca pertempuran Thermopylae, usaha Leonidas bersama prajurit Spartanya belum cukup untuk meredam pergerakan bangsa Persia yang bergerilya menuju pesisir Yunani. Akan tetapi beberapa bulan setelah itu, prajurit laut Athena berhasil memukul mundur pasukan Persia dalam sebuah pertempuran yang bernama Salamis. Mereka terkepung dan tersudut, dan Raja Xerxes mundur bersama sebagian besar pasukannya ke benua Asia. Banyak dari mereka yang mati akibat luka parah dan kelaparan. Baru setahun kemudian, mereka kembali menyerang Yunani. Akan tetapi dalam pertempuran yang bernama Pertempuran Platae, yaitu pasukan Persia sudah kehilangan tajinya dan kalah secara mengenaskan. Meskipun pada akhirnya Raja Leonidas ini tewas dan kalah dalam pertempuran, akan tetapi jasa Raja Leonidas ini kemudian dikenang oleh rakyat-rakyat Yunani bahkan sampai sekarang ini, terutama mengenai pertempurannya dengan pasukan Persia yang ketika itu dipimpin oleh Raja Xerxes. Nah, Leonidas adalah raja paling terkenal dalam sejarah Sparta dan mungkin seluruh Yunani. Dia adalah putra kedua Raja Anaxandridas dengan istri pertamanya. Putra-putra pertama Raja Sparta dikecualikan dari agoge, yaitu pelatihan fisik yang amat keras dan brutal. Karena Leonidas tidak diharapkan untuk mewarisi tahta, maka dia menjadi dari beberapa raja Sparta yang mengikuti agoge. Nah, Leonidas menjadi salah satu dari 2 raja Sparta, yaitu pada tahun 490 sebelum Masehi. Hal itu disusul dengan dugaan kegilaan dan bunuh diri saudaranya yang berada di penjara, yaitu Cleomenes. Terlepas dari bagaimana kebenaran kisah tentang Leonidas yang merebut tahta, dia sekarang menjadi raja suatu bangsa yang sedang berperang dengan Persia. Pada tahun 81 sebelum Masehi, penguasa Persia yang bernama Xerxes membuat rencana untuk menaklukkan Yunani, akan tetapi penguasa tersebut gagal untuk menaklukkan Yunani. Nah, orang-orang Yunani menjadi sangat bersatu dalam menghadapi ancaman. Mereka bahkan membentuk aliansi untuk menghentikan Persia. Sparta sebagai kekuatan militer utama Yunani ditugaskan untuk memimpin pasukan gabungan, dengan Leonidas sendiri menjadi pemimpin mereka yang ada di daratan. Pada tahun 480 sebelum Masehi, bangsa Persia menyerbu Tesali, yaitu daerah pertanian penting yang berada di Yunani.
Nah, Sparta menyukai teknik defensif dan perlu mencari tempat sempit untuk bertahan, sehingga mereka akhirnya menetap di jalur pantai yang berada di Thermopylae. Tujuan Leonidas di Thermopylae tampaknya tidak menghancurkan pasukan Persia. Sebaliknya, hanya untuk menahan Persia cukup lama hingga angkatan lautnya dikalahkan. Meskipun Sparta terkenal hanya terdiri dari 300 pejuang saat ke Thermopylae, akan tetapi kekuatannya sama dengan 6.000 kepala yang kuat. Nah, di Thermopylae, Leonidas membangun dinding di pintu masuk barat ke jalan utama dan menempatkan sebagian besar pasukan di belakangnya. Para elit Sparta bertindak sebagai kekuatan serangan dan meluncurkan serangan balik di luar tembok. Sementara kontingen Phocian menjaga jalan gunung yang lebih kecil di sisi kiri. Saat tiba di Thermopylae, Raja Xerxes menunggu 4 hari hingga angkatan lautnya menyusul untuk membawa pasukan yang tersisa untuk bergabung. Nah, Raja Xerxes kemudian menawarkan pada orang-orang Yunani kesempatan untuk menyerang. Akan tetapi Leonidas menolak tawaran tersebut. Nah, selama 2 hari Leonidas berhasil lolos melawan Persia. Tapi pada malam kedua Persia mengapit dan berhasil mengelilingi pasukan Leonidas. Pada titik ini Leonidas memerintahkan sebagian besar orang Yunani untuk mundur dan dirinya bertarung hingga tewas. Nah, kematian Leonidas sesuai dengan pragmatisme brutal dari pelatihan Agoge. Dia memberikan hidupnya bukan untuk kemuliaan, akan tetapi untuk mempertahankan pasukan Yunani terbesar. Nah, demikian sejarah singkat mengenai Leonidas yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua, sehingga kita mengetahui sejarah-sejarah yang telah lalu, dan kita juga dapat mengetahui kebiasaan para raja-raja terdahulu dan bagaimana peperangan mereka terdahulu. Semoga menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.